Lalu, apakah bisnis konvensional itu bisa diperjualbelikan? Itu salah satu pertanyaan di kepala teman-teman atau investor. Jawabannya, ya tentu saja bisa. Jadi, ketika kamu memiliki suatu bisnis konvensional yang menghasilkan cuan atau profit yang bagus atau berkelanjutan, memiliki nilai jual yang tinggi, itu disebut yang namanya value. Value itu ketika suatu bisnis model yang dilirik para investor itu bisa menghasilkan profit yang berkesinambungan, ya, itu berpotensi bisa dibeli oleh investor. Ingat ya, contoh salah satunya franchise. Jadi ketika perusahaan kita mempunyai bisnis model yang bagus, kita bisa membuka cabang dimanapun yang kita mau, asal bisnis modelnya menjanjikan, dan itu akan dilirik oleh para investor. Asal yang kita memahami pergerakan cash flow, profit marginnya, bisnis modelnya, gitu ya guys. Jadi banyak hal di dalam bisnis konvensional, bukan hanya mengandalkan modal besar, tetapi mengandalkan bisnis model atau value dari suatu bisnis yang kita kerjakan. Nah, ketika investor tertarik dengan bisnis model yang teman-teman miliki, itu artinya bisnis teman-teman itu bernilai tinggi, ya. Jadi bukan hanya saham perusahaan aja yang bisa diperjualbelikan, tetapi bisnis konvensional juga bisa diperjualbelikan, asal teman-teman bisa memahami prospek bisnis teman-teman itu sendiri, atau bisnis model teman-teman itu sendiri bergerak di sektor apa yang kira-kira 1 tahun ke depan, 2 tahun ke depan, 3 tahun ke depan yang kira-kira masih eksis atau berpotensi bertahan di dalam kondisi apapun, begitu ya teman-teman. Jadi ketika investor mau membeli bisnis yang teman-teman jual, itu mereka membeli value-nya. Nah, membeli value dari bisnis teman-teman tersebut. Apakah itu perjanjiannya seperti franchise atau dengan berbagai macam strategi, itu tergantung teknis masing-masing, ya. Jadi ketika seorang investor membeli saham suatu perusahaan, itu hanya dengan 2 tujuan. Yang pertama untuk jangka pendek, yang kedua jangka panjang, dan selalu melihat yang namanya value dari perusahaan tersebut. Apakah bisnis modelnya, dia bergerak di sektor apa, apakah perusahaan tersebut bisa menghasilkan profit secara kontinu atau berkesinambungan. Nah, itu yang menjadi analisis. Jadi ketika seorang investor memutuskan untuk membeli saham sebuah perusahaan, itu kita membeli bisnisnya, bukan sahamnya. Saham hanya adalah alat formalitas dari hukum instrumen keuangan yang telah dilindungi undang-undang, begitu ya guys.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.